Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mambang Rizalul Taqwa dengan NIM 09191041 dari Teknik Perkapalan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang friction welding yang merupakan bagian dari mata kuliah Teknologi Las dan Korosi. Apa itu friction welding? Friction welding adalah proses pengelasan solid state yang menghasilkan panas melalui perpaduan bahan di bawah kontak gaya tekan benda kerja yang berputar atau bergerak relatif satu sama lain untuk menghasilkan panas dan plastik yang memindahkan material dari permukaan veiing. Friction welding atau FRW digunakan dengan logam dan termoplastik yang kemudian diterapkan dalam berbagai aplikasi, yaitu pada bidang penerbangan dan otomotif. Selanjutnya kita masuk ke langkah dasar friction welding. Yang pertama ada rotate one member, yang kedua ada start offset force, yang ketiga ada start weld, dan yang keempat ada complete weld. Adapun sejarah dari friction welding, pertama kali dikembangkan di Uni Soviet dengan percobaan pertama kali dilakukan pada tahun 1956 oleh seorang ahli mesin bernama Al-Judikov. Melalui pengamatannya, panas yang dihasilkan dari gesekan yang terjadi pada bagian-bagian mesin yang bergerak adalah kerugian, yang kemudian memicu pemikiran Judikov bahwa semestinya proses merugikan tersebut dapat diubah menjadi keuntungan dengan menerapkannya pada metode pengelasan, yang kemudian metode ini dikenal dengan friction welding. Kemudian kita masuk ke bagian peraturan. Standar yang digunakan dalam friction welding menyesuaikan dari industri yang menerapkannya. Namun, secara global acuan utama adalah ISO 15620 terkait friction welding of metallic material. Di beberapa negara memiliki standar nasional dari friction welding sendiri. Seperti di Amerika, ada ANSI garing AWS C6.1 strip 1989. Kemudian ada JIS Z3607 1994 friction welding of carbon steel milik Jepang. Dalam friction welding memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Untuk keuntungannya atau kelebihan, yang pertama ada bebas lelehan, yang dimana untuk mengurangi pertumbuhan butiran pada material yang direkayasa seperti baja dengan perlakuan panas yang berkekuatan tinggi. Kemudian yang kedua ada material yang digunakan dapat berbeda. Yang ini digunakan untuk menggabungkan stok aluminium ringan dengan baja berkekuatan tinggi. Perbedaan titik lebur yang lebar dari kedua bahan tersebut tidak memungkinkan untuk dilas dengan menggunakan teknik tradisional dan membutuhkan semacam sambungan mekanis. Oleh karena itu, metode friction welding dapat memudahkan untuk menggabungkan kedua bahan yang berbeda tersebut. Kemudian yang ketiga ada hasil yang kuat tanpa bahan tambahan. Dari friction welding ini dihasilkan sebuah metode yang mana terbukti kuat dalam hasilnya, meskipun tanpa bahan tambahan dan dapat mengurangi beban dari penggunaan bahan lain. Selain itu, sambungan yang dihasilkan cenderung lebih bersih dan rapi jika dibandingkan solid state welding lainnya. Setelah tadi masuk ke bagian keuntungan atau kelebihan dari friction welding, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan dari friction welding. Yang pertama, material yang digunakan sebagian besar hanya untuk batang bulat dengan penampang serupa. Meskipun bisa dengan material dengan bentuk yang lain, tetapi hal tersebut sangat susah untuk diterapkan pada metode ini. Kemudian adalah biaya peralatan yang tinggi, dan yang terakhir ada tidak bisa menggunakan benda yang bahannya dipalsukan. Jadi maksudnya pada friction welding itu tidak bisa menggunakan dua benda yang pada satu bendanya tersebut memiliki bahan yang tidak sesuai dengan aturan yang harus diterapkan pada friction welding. Adapun friction welding dibagi menjadi dua, yaitu teknik logam dan termoplastik. Di sini saya mencantumkan tentang teknik logam. Yang pertama ada rotary friction welding atau RFW, dan yang kedua ada linear friction welding. Rotary friction welding atau RFW
disebut juga dengan spin welding, yang mana menggunakan mesin yang memiliki dua choke atau penjepit khusus untuk menahan material yang akan dilas, dengan yang satu tetap dan satunya lagi berputar. Yang kedua ada linear friction welding, yang mana memiliki penjelasan yang mirip dengan rotary friction welding, tetapi pada cak yang bergerak itu berosilasi secara lateral, bukan berputar. Untuk penjelasannya, linear friction welding adalah metode pengelasan yang memanfaatkan sumber panas atau kalor yang berasal dari hasil gesekan kedua permukaan benda kerja itu sendiri, di mana salah satu benda kerja berputar dan satu benda lainnya tidak berputar, namun menekan. Setelah ini saya akan menampilkan dari proses friction welding sendiri. Itulah dia akhir video mengenai friction welding dan menutup penyampaian saya mengenai friction welding. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.